Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ainur Ain, Isnina Uliasari, Pandiansyah, Rida Maulidiah, dan Sri Hartati. Pada video PPT kali ini, kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi psikis inteligensia. Di PPT video kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa definisi inteligensi, apa saja macam-macam inteligensi, apa saja teori inteligensi, apa saja fungsi-fungsi psikis inteligensi, dan apa saja faktor yang mempengaruhi inteligensi. Manfaat dari menonton video kali ini adalah kami akan memberikan definisi inteligensi yang akurat kepada pembaca dan juga penonton. Kami akan menjabarkan apa saja macam-macam inteligensi. Kami juga akan menjabarkan teori-teori inteligensi agar mudah dipahami oleh pembaca dan juga penonton. Kami akan menjabarkan apa saja fungsi-fungsi psikis inteligensi agar mudah dipahami. Dan juga kami akan menyajikan faktor apa saja yang mempengaruhi inteligensi. Perkenalkan, nama saya Ainur Ain, NIM 20101233320024. Slide ini akan saya jelaskan tentang materi fungsi-fungsi psikis inteligensi. A. Inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir dan dianggap sebagai kemampuan tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia. Yang dengan kemampuan inteligensi ini memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara-cara tertentu. Menurut Western, inteligensi ialah kesanggupan jiwa untuk dapat menyelesaikan diri dengan cepat dan tepat dalam situasi yang baru. Menurut arah atau hasilnya, inteligensi ada dua macam, yaitu 1. Inteligensi praktis. Ialah inteligensi untuk dapat mengatasi suatu situasi yang sulit dalam suatu pekerjaan. 2. Inteligensi teoritas. Ialah inteligensi untuk mendapatkan suatu pikiran, penyelesaian soal, atau sebuah masalah. Slide selanjutnya adalah tentang istilah-istilah inteligensi. Istilah inteligensi dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti luas. Artinya adalah kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Kedua, dalam arti sempit. Artinya adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dalam arti ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Ya, perkenalkan, nama saya Isnina Uliasari dengan NIM 201012220014. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi pendapat para ahli tentang inteligensi. 1. Menurut Terman, inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. 2. Menurut Tordike, inteligensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat baik terhadap simulasi yang diterimanya. Nomor 3. Menurut Wechsler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwasanya inteligensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam inteligensi. Ada beberapa macam inteligensi, antara lain 1. Inteligensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Yang kedua, inteligensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis. Peserta didik dengan kecerdasan logikal matematikal yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi. Yang ketiga, inteligensi keterampilan ruang,
yaitu kemampuan berpikir secara 3 dimensi, cenderung berpikir secara visual. Yang keempat, intelijensi keterampilan musikal, yaitu kepekaan terhadap pola tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada. Yang kelima, intelijensi keterampilan kinestik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek mahir sebagai tengan fisik. Yang keenam, intelijensi keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif mengarahkan hidup seseorang. Yang ketujuh, intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam, serta memahami sistem buatan manusia dan alam. Yang kesembilan, intelijensi emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif, seperti memahami perspektif orang lain. Orang yang pertama kali menemukan tes intelijensi pertama kali ialah seorang dokter bangsa Prancis yang bernama Alfred Binet, dan pembantunya Simontes Binet-Simon terdiri dari sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur, sehingga dengan demikian kita dapat melihat adanya perbedaan IQ pada tiap-tiap orang atau anak. Teori-teori inteligensi. Teori inteligensi terbagi atas 6 teori. Yang pertama, teori general inteligensi. Yang kedua, teori pembawaan. Yang ketiga, teori spesifik inteligensi. Yang keempat, teori kematangan. Yang kelima, teori minat. Dan yang terakhir, teori kebebasan. Teori general inteligensi. Teori ini terdapat pada semua aspek inteligensi secara umum, dengan tingkat tertentu dalam sejarah inteligensi dalam psikolog. Sebagai contohnya yaitu bakat tertentu sejak lahir. Yang kedua, teori spesifik inteligensi. Teori ini hanya dapat pada beberapa faktor inteligensi, atau untuk hal-hal tertentu saja. Kemudian teori yang ketiga, teori pembawaan, adalah teori yang meyakinkan bahwa hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Batas kemampuan seseorang ditentukan oleh pembawaan masing-masing. Kemudian yang keempat, teori kematangan, merupakan teori yang meyakini bahwa manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila setiap organ tubuhnya telah dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan optimal. Lalu yang kelima, teori minat, merupakan teori yang meyakinkan bahwa adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori kebebasan. Teori ini adalah salah satu teori yang menekankan bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kebebasan ini berarti bahwa minat tidak akan selalu menjadi syarat dalam perbuatan yang mengandung inteligensi. Dengan saya di sini Sri Hartati, NIM 2011233200020 akan melanjutkan pembacaan materi. Fungsi psikis intelijensi terbagi dua, persepsi visual. Persepsi, objek-objek sekitar kita tangkap melalui indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimula yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantunya memahami lingkungan. Alat bantu itu dinamakan indera secara universal, yaitu hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit. Persepsi visual, wujud dan latar figur and ground. Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud figur, dengan hal-hal lainnya sebagai latar ground.
Pola pengelompokan hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita. Dan cara kita mengelompok-kelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. Pembawaan yang dimaksud di sini adalah sebuah sifat yang memang dibawanya sejak lahir. 2. Faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial tidak bisa dipungkiri, lingkungan sosial termasuk faktor yang mempengaruhi intelijensi, di mana hal ini juga berkaitan dengan psikologi sosial yang dimiliki oleh seseorang. Tiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana dengan adanya lingkungan bisa sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Hal ini berarti bahwa intelijensi bisa terlepas dari adanya otak dan juga dipengaruhi pemberian gizi seseorang. 4. Kematangan. Kematangan seseorang dalam hal ini bisa berkaitan dengan pencapaian seseorang untuk bisa menyanggupi dan juga menjalankan fungsinya masing-masing. 5. Usia. Usia merupakan salah satu faktor yang juga bisa sangat mempengaruhi intelijensi seseorang. Dengan usia yang sangat matang, biasanya intelijensinya berbeda dengan anak yang belum matang. 6. Pembentukan. Pembentukan seseorang sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menilai tingkat intelijensi yang dimilikinya. 7. Minat seseorang. Tujuan yang berkaitan dengan adanya sebuah perbuatan yang berkaitan dengan dorongan pada seseorang dilakukan dengan motif tertentu. 8. Kebebasan berkaitan erat dengan adanya sebuah kebebasan yang kita miliki. Misalnya dengan adanya metode yang dilakukan dalam melakukan pemecahan masalah, dan juga ketika kita memiliki hal-hal yang bisa dilakukan dengan penyelesaian dan juga kebutuhan yang kita miliki. 9. Stabilitas inteligensi dan IQ. Diketahui bahwa inteligensi ini memiliki perbedaan dengan namanya IQ. Inteligensi berkaitan dengan cara seseorang atau kemampuan seorang individu, sedangkan IQ merupakan hasil dari adanya tes inteligensi yang telah dilakukan. 10. Turunan di mana kecerdasan orang tua lah yang akan sangat mempengaruhi inteligensi anak dalam kehidupan. Kesimpulan, inteligensi merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir dan dianggap sebagai kemampuan tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki manusia, yang dengan kemampuan inteligensi ini memungkinkan seorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan untuk PPT kali ini. Menurut Western, inteligensi ialah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam situasi yang baru. Ialah inteligensi untuk dapat mengatasi suatu situasi yang sulit dalam sesuatu pekerjaan yang berlangsung secara cepat dan tepat. Menurut Thorndike, inteligensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat atau baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Misalnya, orang mengatakan meja bila melihat sebuah benda berkaki 4 dan mempunyai permukaan yang datar. Dan menurut Batchelor, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Sekian presentasi kami pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.